Oke, pernah nggak sih Anda bayangin apa yang terjadi kalau Anda berhenti mandi? Berhenti mandi. Iya, berhenti total. Selama, katakanlah, 5 tahun. Nggak ada sabun, nggak ada sampo, nggak ada deodoran sama sekali. Wah, pertanyaannya langsung ekstrim ya. Reaksi pertama orang pasti, ini jorok banget, atau langsung kebayang baunya pasti nggak karuan. Tentu aja, tapi ternyata ada orang yang beneran melakukan ini. Dan dia bukan orang sembarangan. Oh ya, Sumber kita hari ini buku Clean dari James Hamblin. Dia ini dokter, dosen di Yale, sekaligus jurnalis. Dan ya, dia berhenti mandi selama 5 tahun. wow. Dan ini bukan cuma iseng-iseng kan? Pasti ada alasan yang lebih dalam. Tepat. Ini bukan sekedar aksi cari sensasi. Ini semacam penelusuran mendalam buat membongkar obsesi kita, obsesi masyarakat modern, sama yang namanya kebersihan. Oke, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas temuannya dia ya. Mulai dari sejarah sabun yang ternyata dramatis, sampai ke dunia tak kasat mata yang hidup di kulit kita. Betul, kita akan coba cari tahu apa sih arti bersih yang sebenarnya. Menarik. Oke, kita mulai dari eksperimen Hamblin sendiri. Kenapa seorang dokter melakukan hal se-ekstrem ini? Ternyata awalnya itu bukan karena alasan kesehatan. Bukan. Lalu kenapa? Dia menyebutnya sebagai semacam audit eksistensial. Dia mau menyederhanakan hidupnya yang super sibuk di New York. Audit eksistensial, kedengarannya keren. Dia bahkan sampai bikin perhitungan yang cukup bikin kita mikir. Perhitungan apa tuh? Coba bayangin ya, kalau Anda habiskan rata-rata 30 menit setiap hari buat mandi, keramas, pakai lotion, dan ritual lainnya, Oke, standar lah ya. seumur hidup Anda, waktu yang kepakai itu bisa lebih dari 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun tengah cuma buat bersih-bersih. Gila juga kalau dipikir-pikir. 2 tahun itu bisa dipakai buat belajar bahasa baru atau keliling dunia. Iya kan? Tapi pertanyaan terbesarnya, apa yang terjadi sama tubuhnya? Terutama di awal-awal. Pasti aneh banget rasanya. Awalnya jelas nggak nyaman. Dia cerita kalau dia merasa berminyak dan ya baunya nggak enak. Nah, itu dia. Tapi disinilah bagian paling menariknya. Tubuhnya itu mulai beradaptasi. Beradaptasi gimana? Setelah beberapa waktu, ekosistem di kulitnya itu kayak nemuin keseimbangan baru. Hamblin bilang, kulitnya justru jadi kurang berminyak. Tunggu, jadi kurang berminyak? Betul. Kurang berminyak dibanding waktu dia masih rajin mandi pakai sabun. Bahkan bercak-bercak eksim yang sering muncul di tubuhnya itu jadi berkurang. Itu benar-benar kebalikan dari yang kita percaya selama ini. Terus, soal baunya, ini yang paling bikin penasaran. Nah, soal bau ini yang paling mengejutkan. Gimana? Dia bilang, bau badannya emang berubah. Kalau dulu pas lupa pakai deodoran, baunya jadi kayak bawang yang nyengat. Oke, kebayang. Setelah berhenti total, baunya jadi sesuatu yang beda. Pacarnya bilang baunya seperti manusia. Seperti manusia, maksudnya? Gimana ya? Bukan wangi, tapi juga bukan bau busuk. Seolah-olah tubuhnya berhenti teriak mandikan aku dan mulai ngasih sinyal yang lebih alami. Kayak, ayo gerak, keluar rumah, sosialisasi. Menarik banget, tapi kayaknya eksperimen kayak gini nggak bisa dilakukan semua orang ya. Nah, itu poin yang sangat penting. Hamblin sendiri ngakuin ada faktor privilege di sini kan? Iya. Sebagai pria kulit putih, profesional di Amerika, dia bisa melakukan ini tanpa konsekuensi sosial yang berat. Betul sekali. Karena kalau kita tarik ke belakang, standar kebersihan itu seringkali nggak ada hubungannya sama kesehatan, tapi lebih ke status sosial, moralitas, bahkan prasangka. Maksudnya obsesi kita sama bersih ini fenomena baru, bukannya manusia dari dulu udah mandi. Mandi sih ya, tapi konsep bersih kita yang sekarang ini beda banget. Selama ribuan tahun, kebersihan itu lebih ke arah spiritual. Oh, kayak ritual gitu? Tepat. Suku Aztec misalnya, mereka punya pemandian uap, itu bukan buat higienitas, tapi buat ritual penyucian. Atau Mesir kuno, yang mandiin jenazah, itu kan bukan biar wangi, tapi persiapan ke alam baka. Jadi lebih ke pembersihan jiwa ya, bukan badan. Kapan ini berubah jadi soal kuman dan penyakit? Prosesnya panjang. Kita tahu Romawi kuno itu terkenal sama pemandian umumnya yang megah. Tempat sosialisasi kan? Betul. Tapi setelah Roma runtuh, Eropa masuk ke era yang disebut 1000 tahun tanpa mandi. 1000 tahun? Serius? Kenapa bisa gitu? Gereja waktu itu menganggap pemandian umum sebagai tempat maksiat dan kemewahan. Jadi bersih secara fisik itu nggak sepenting bersih secara spiritual.
Susah dibayangin ya dunia di mana orang malah takut mandi. Situasinya jadi makin parah pas wabah maut hitam atau Black Death melanda Eropa di abad ke-14. Oke. Waktu itu kan ilmu kedokteran belum maju. Orang-orang nyalahin udara buruk atau yang disebut miasma. Miasma, aku pernah dengar istilah itu. Mereka kira penyakit nyebar lewat bau busuk di udara. Tepat sekali. Dan mereka percaya kalau mandi pakai air panas itu bakal buka pori-pori kulit. Lalu, Sehingga miasma jahat itu bisa lebih gampang masuk ke tubuh. Akibatnya fatal. Pemandian-pemandian umum yang tersisa akhirnya ditutup. Orang jadi takut banget sama air. wah ini nunjukin banget ya gimana rasa takut bisa membentuk kebiasaan satu generasi. Lalu, apa yang akhirnya mematahkan mitos miasma ini? Titik baliknya itu di akhir abad ke-19, berkat ilmuwan kayak John Snow di London dan Robert Koch di Jerman. Teori kuman. Betul sekali, lahirnya teori kuman. Mereka buktiin kalau penyakit mematikan kayak kolera itu bukan karena udara buruk, tapi mikroba di dalam air. Dan ini mengubah peradaban selamanya. Tiba-tiba musuh yang nggak kelihatan jadi nyata. Pasti dampaknya luar biasa. Luar biasa, muncullah revolusi kebersihan. Pemerintah di mana-mana mulai bangun sanitasi, sediain air bersih, cuci tangan jadi anjuran. Tapi ada sisi lainnya. Ada, kebersihan jadi penanda status sosial baru, kelas pekerja dicap the great unwashed, kaum yang tak tercuci. Tampil bersih dan wangi itu jadi tanda kalau Anda beradab dan terpelajar. Dan tentu aja di mana ada ketakutan baru dan kebutuhan baru. Di situ ada peluang bisnis raksasa. Nah, Disinilah industri sabun modern lahir. Perusahaan kayak Procter & Gamble itu nggak cuma jual produk, mereka jual gagasan. Jual aspirasi jadi bersih. sabun Ivory itu contoh klasiknya kan? Tepat. Nama Ivory atau gading itu terinspirasi dari ayat di Alkitab buat ngasih kesan suci dan murni. Aku pernah dengar slogannya 99, 44, 100% murni. Angka yang spesifik banget, padahal artinya nggak jelas. Genius marketingnya. Jedius banget. Angka itu cuma hasil lab yang nggak signifikan, tapi kedengarannya meyakinkan. Mereka juga yang mempelopori konsep manajemen merek. Oh ya? P&G sengaja bikin sabun Kamai buat nyaingin produk mereka sendiri, Ivory. Iklan Kamai lebih dramatis lagi. Gimana tuh? Iklannya nyiratin kalau Anda pakai sabun yang salah, Anda nggak bakal bisa nikah. Hahaha, nggak main-main ya taruhannya. Langsung status lajang seumur hidup. Dan pengaruh mereka nggak berhenti di situ. Buat menjangkau ibu-ibu rumah tangga, mereka jadi sponsor utama drama radio. Ini asal-muasalnya opera sabun. Tepat sekali, lahirlah istilah soap opera dari situ. Gila, sejarah ini nunjukin banget gimana rasa takut dan status sosial ngebentuk kebiasaan kita. Bahkan sampai ke acara TV. Iya. Tapi yang lebih gila lagi, ilmu pengetahuan modern justru bilang kalau terlalu bersih itu yang sekarang jadi masalah. Nah, ini dia. Kok bisa kita berbalik 180 derajat gitu? Ini salah satu ironi terbesar kesehatan modern. Selama seabad kita berusaha musnahin semua mikroba, baru sekarang kita sadar kalau kita sebenarnya lagi hancurin sekutu terpenting kita. Sekutu, maksudnya? Kulit kita itu bukan permukaan mati yang harus disterilkan. Anggap aja kulit itu kayak ekosistem hidup. Seperti hutan hujan. Ekosistem. Jadi ada banyak makhluk hidup di kulit kita sekarang ini. Bukan cuma banyak, tapi triliunan. Ada bakteri, jamur, virus, bahkan tungau mikroskopis. Semuanya ini disebut mikrobioma kulit. Oke. Dan sebagian besar dari mereka itu bukan musuh. Justru mereka bagian penting dari sistem pertahanan tubuh kita. Tunggu dulu. Tadi Anda bilang ada tungau, jadi sekarang ada tungau di wajah saya. Tenang, tenang. Rasanya campur aduk antara jijik sama penasaran ini. Anda nggak bisa merasakannya. Namanya Demodex, tungau super kecil yang hidup di pori-pori wajah hampir semua orang dewasa di dunia. Semua orang? Iya, reaksi pertama pasti pengen dibasmi. Tapi ilmuwan punya hipotesis menarik, mungkin aja tungau ini bermanfaat. Bermanfaat gimana? Diduga mereka makan sel kulit mati dan sebum berlebih. Jadi mereka semacam eksfoliator alami kita. Wow, oke. Perspektif baru soal teman-teman kecil di wajah saya. Selain si Demodex, ada bukti lain yang lebih kuat soal manfaat mikroba ini? Ada, dan sangat signifikan. Sebuah studi dari Richard Gallo
Dia melakukan eksperimen pada tikus. Oke. Dia menemukan tikus yang kulitnya dilapisin bakteri Staphylococcus epidermidis, ini bakteri umum di kulit manusia sehat, ternyata jauh lebih terlindungi dari kanker kulit saat kena sinar UV. Jadi bakteri di kulit bisa mencegah kanker. Serius? Sepertinya begitu. Bakteri ini ternyata menghasilkan senyawa kimia yang bisa hambat pertumbuhan sel tumor. Luar biasa. Ini kan penemuan yang mengubah cara pandang. Mikroba yang kita anggap kotor justru jadi lapisan pertahanan kita. Ini memunculkan pertanyaan. Apa bijak kalau kita bersihin semua bakteri ini tiap hari pakai sabun antibakteri? Nah, itu dia paradoksnya. Di satu sisi kita diajarin higienis biar nggak sakit. Di sisi lain, makin kita bersih, penyakit kayak eksim, alergi, asma justru meroket di negara maju. Kenapa bisa gitu? Ini ngebawa kita ke hipotesis keanekaragaman hayati atau efek pertanian. Apa itu? Idenya, sistem imun kita itu perlu dilatih sejak dini sama berbagai macam mikroba biar fungsinya benar. Tanpa latihan itu, sistem imun kita jadi gampang panik dan salah sasaran. Jadi sistem imun kita butuh lawan tanding biar pinter. Tepat. Ada satu studi perbandingan yang terkenal banget soal ini. Studi apa? Peneliti ngelihat dua kelompok, komunitas Amish di Indiana dan Hutterite di South Dakota. Genetikanya mirip, gaya hidupnya sama-sama tradisional. Oke, harusnya tingkat penyakit mereka mirip kan? Harusnya. Tapi hasilnya mengejutkan. Tingkat asma pada anak-anak Amish itu 4 kali lebih rendah. 4 kali? Wah, jauh banget bedanya. Apa yang beda? Nah, itu dia. Ternyata ada satu perbedaan utama. Anak-anak Amish itu tinggal dan main di peternakan keluarga. Dekat banget sama lumbung dan hewan. Jadi mereka terus-terusan kena debu lumbung yang kaya mikroba. Betul. Sebaliknya, komunitas Hutterite pakai mesin pertanian industri yang lebih terpusat, jadi rumah mereka lebih jauh dan lebih bersih dari lingkungan ternak. Jadi karena anak Amish lebih kotor, sistem imun mereka malah lebih kuat? Itulah kesimpulannya. Paparan konstan terhadap beragam mikroba itu seolah mendidik sistem imun mereka biar lebih tenang dan nggak reaktif. Ini bikin kita mikir ya soal cara kita besarin anak sekarang. Di mana-mana ada hand sanitizer, main di tanah dilarang. Jangan-jangan kita malah bikin sistem imun mereka jadi sensitif. Jadi setelah semua ini, dari eksperimen Hamblin sampai mikrobioma, apa artinya jadi bersih di abad ke-21 ini? Definisinya jadi rumit banget. Jauh lebih rumit, tapi juga jauh lebih bijaksana. Bersih itu jelas bukan lagi soal musnahin semua kuman. Tentu, cuci tangan pakai sabun tetap penting ya. Oh, itu nggak bisa ditawar. Itu pilar kesehatan masyarakat buat cegah penyakit menular. Tapi mungkin kita nggak perlu menggosok seluruh tubuh kita dari ujung ke ujung pakai sabun antibakteri setiap hari. Paradigma kita harus bergeser ya, dari pemusnahan total. Menjadi pemeliharaan ekosistem. Pemeliharaan ekosistem, saya suka itu. Tepat sekali. Ini kayak merawat taman. Anda pasti mau cabut rumput liar, tapi Anda nggak akan siram seluruh taman pakai herbisida yang bunuh semua tanaman kan? Masuk akal. Merawat mikrobioma kulit kita ya lebih kayak gitu. Dukung mikroba yang baik, biar mereka tumbuh subur dan secara alami nekan yang jahat. Caranya bisa dengan lebih banyak interaksi sama alam, nggak takut kotor dikit, gitu ya? Betul. Dan mungkin lebih bijak milih produk perawatan yang nggak terlalu keras. Dari membersihkan menjadi merawat. Rasanya lebih menghargai tubuh kita sebagai sesuatu yang hidup. Karena memang begitu adanya, kulit kita ini keajaiban ekologis. Dan kita baru mulai memahaminya. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat kulit Anda adalah sebuah ekosistem yang hidup, sebuah taman mikroba pribadi, bukan sekedar permukaan yang harus disterilkan, bagaimana Anda akan mengubah satu hal kecil dalam rutinitas harian Anda untuk mulai merawat alih-alih sekedar membersihkan.